Halo para sobat sehat semuanya, kembali berjumpa dalam acara Kepo, Kata Expert Pro Sehat. Masih dalam rangka mendukung gerakan pemerintah Indonesia Maju yang mulai digalakkan sejak bulan Agustus tahun 2020 ini. Kami melanjutkan acara Kepo kali ini yang akan mengangkat tema tentang bidang kesehatan kulit. Temanya itu tentang kenapa harus memakai sunscreen. Nah, untuk tema yang satu ini, kita akan mendatangkan expert seorang dokter bernama Dr. Christine Wilona. Halo dok. Halo Dokter Rosa, selamat siang. Siang dok, apa kabar dok? Ya baik dokter juga baik. Ya, masih ini ya, Dokter Christine masih sekarang ini praktek di Rumah Sakit Santa Maria, Pemalang, Jawa Tengah ya dok ya? Ya, sebentar lagi. Oke, sebentar lagi kembali ke Jakarta ya dok? Iya, betul. Oke, nah sebelum kita mulai bincang-bincang ya, buat sobat sehat semuanya, tolong bantu klik like dan subscribe YouTube-nya Pro Sehat. Oke, langsung kita mulai ya dok ya, bincang-bincang kita tentang sunscreen. Nah ini sebenarnya dok, kenapa sih kita harus pakai sunscreen, itu manfaatnya apa dok? Iya, jadi pertama-tama sunscreen itu kan atau yang biasa kita sebut sebagai tabir surya merupakan produk skincare yang bertujuan untuk fotoproteksi. Nah, fotoproteksi itu pengurangan paparan sinar UVA dan UVB yang dapat menyebabkan kulit rusak nih, seperti keriput, penuaan, atau bahkan kanker kulit. Nah, jadi dari penelitian, pemakaian sunscreen tersebut dapat mengurangi resiko kanker kulit sampai 40-50%. Seperti itu, dokter. Oke, jadi dia bisa mengurangi resiko kanker kulit ya dok ya, berarti bisa pria dan wanita juga memakai sunscreen ini ya dok ya? Iya, betul. Jadi kalau dia pakai sunscreen itu sebenarnya harus setiap hari gitu dok, kalaupun misalnya sekarang kan dari rumah aja ya dok ya? Nah iya, jadi kan sekarang sebentar lagi katanya kalau mau PSBB pun, jadi misalkan mau kerja di rumah, nah kalau dari penelitian itu dikatakan walaupun kita berada di dalam ruangan ataupun rumah, kita harus tetap menggunakan sunscreen, karena pada dasarnya jika ada jendela ataupun ada celah-celah sinar matahari, itu kan tidak bisa memblokir UVA, nah sehingga kalau kita duduk di dekat jendela pun akan tetap terpapar seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita keluar sebentar ngambil makanan di depan pun kan kita juga sebenarnya terpapar sinar matahari. Nah, dari penelitian dikatakan bahwa jika kita lebih banyak kegiatannya di indoor, minimal kita pakai yang SPF 15. Kalau kita memang di outdoor, minimal kita pakainya yang SPF 30 ke atas, seperti itu. Oke, menarik sekali ya ini ya, pemaparan dari Dokter Christine ya. Kita baru sama-sama tahu nih, bukan sobat sehat juga pasti baru tahu kalau misalnya di dalam rumah pun tetap harus pakai sunscreen ya dok ya, apalagi mungkin yang rumahnya ada sky window itu ya dok ya, itu kan otomatis hari langsung masuk ya. Oke. Nah kalau tips-tipsnya pemakaian sunscreen sendiri tuh seperti apa ya dok ya? Mungkin misalnya khususnya kayak wanita ya, pakai foundation dulu kah atau pakai sunscreen dulu kah? Ya terus atau buat yang pria mungkin ya pakai oleh sunscreennya tuh bagusnya pas kapan gitu? Nah, jadi tipsnya sebenarnya balik lagi kan, sunscreen itu harus dipakai oleh semua orang, baik wanita, laki-laki, bahkan anak yang pokoknya minimal 6 bulan sudah harus pakai sunscreen setiap hari. Nah, terus tipsnya carilah sunscreen yang ada tulisannya dok, ada tulisannya broad spectrum. Nah, di mana sunscreen tersebut dapat mengurangi paparan sinar UVA maupun sinar UVB. Nah, kalau UVA itu kan lebih yang ke arah penuaan seperti keriput, flek maupun kulit kendor. Nah, jadi dulu tuh sunscreen cuma buat UVA. Nah, tapi setelah penelitian tahu kalau sunburn atau kanker kulit itu karena UVB, jadinya sunscreen sekarang udah lengkap buat UVA dan UVB. Nah, itu tulisannya broad spectrum. Nah, terus kalau yang kita baca SPF, terus di belakangnya ada angka 15, 30, 50. Nah, itu kan kepanjangannya Sun Protection Factor. Nah, sementara angka di belakangnya itu merepresentasikan sampai menit keberapa kita tuh terhindari dari sunburn. Jadi misalkan SPF 30 berarti kita 30 menit sebenarnya proses sunburnnya sudah terjadi gitu. Nah, walaupun gitu di penelitian sebenarnya sudah dikatakan efektivitas SPF 30 sama 50 sebenarnya memang tidak jauh berbeda, 97 dan 98%. Walaupun harganya
sangat berbeda ya biasa dokter. Betul, betul. Nah, terus kalau huruf yang PA plusnya itu merepresentasikan seberapa produk tersebut dapat melindungi dari UVA-nya. Nah, kalau seberapa banyak plusnya itu pokoknya proteksinya ringan, sedang, tinggi, ataupun super tinggi gitu. Nah, kalau cara pakainya pada dasarnya semua pokoknya area tubuh yang terkena sinar matahari itu sebenarnya harus kita pakaiin sunscreen. Baik muka, leher, kaki maupun tangan, terus bahkan telinga yang kadang kita lupa ataupun yang leher kan juga kita sering banget lupa gitu kan. Nah, disarankan untuk satu individu itu memakai 2 sendok makan sunscreennya. Jadi dioleskan dulu di sini 2 sendok makan di telapak tangan, lalu baru dioleskan ke seluruh area tubuh. Nah, kita pakainya juga 30 menit nih sebelum bepergian biar sudah menyerap dulu. Terus harus kita pakai ulang setiap 2 jam. Nah, terus kita harus tetap langsung pakai ulang terutama ketika berenang karena pada dasarnya nggak ada yang waterproof walaupun tulisannya waterproof gitu ya. Nah, terus orang-orang juga sering salah persepsi ya dok. Jadi kalau misalnya udah pakai sunscreen ya udah tinggal nggak pakai apa-apa, bajunya tank top gitu tetap kena sunburn gitu nggak apa-apa gitu. Padahal nggak boleh. Kita tetap harus pakai lapisan baju proteksi gitu. Kalau bisa kita harus tetap pakai topi, kacamata maupun lapisan baju yang lain gitu. Wow, menarik banget ya. Ini tentunya ya buat sahabat sehat semuanya ya. Pada baru tahu nih pastinya ya kalau ternyata pemakaian sunscreen itu harus diulang setiap 2 jam ya dok ya. Sekali pakai 2 sendok makan. Wow, kayaknya satu itu cepet habisnya tuh dok ya. Mahal banget ya buat jaga kulit. Makan ya kan 15 cc ya. 2 sendok makan udah 30 ya. Wow. Jadi demi kesehatan kulit memang harus usaha ya dok. Oke. Nih ya buat sobat sehat yang memang sangat concern banget sama kesehatan kulitnya, boleh diborong berarti ya dari mulai sekarang ya. Oke, jadi ya, walaupun di rumah tadi mungkin SPF 15 cukup ya dok ya kalau dalam rumah ya. Oke, baiklah. Terima kasih ini Dokter Christine buat sharing informasinya yang luar biasa menarik sekali. Ini tentunya sangat bermanfaat buat sobat sehat semuanya ya karena ini bisa mencegah kanker kulit tadi ya dok ya karena tetap saja ya namanya kanker juga berbahaya tentunya. Jadi buat Anda semuanya mulailah sejak sekarang ini untuk memakai sunscreen apalagi saat ini sedang panas-panasnya juga dok di Jakarta. Jadi memang kalau yang terutama mungkin yang ada mulai sepedaan ya kan ya dok ya. Iya sekarang lagi tren ya dok. Betul, dan mungkin kan mereka keringetan ya. Jadi kalau keringetan bisa mengurangi efek. Betul, jadi harus dipakai ulang, berarti harus dibawa juga tuh salah satu yang penting untuk dibawa selain hand sanitizer saat ini tentunya. Oke, baik, thank you Dokter Christine buat waktunya. Thank you juga buat sobat sehat semuanya yang sudah menyaksikan acara Kepo kali ini dan juga buat tim Pro Sehat. Kami ingatkan sekali lagi untuk bantu klik like dan subscribe di YouTube-nya Pro Sehat. Sekian dari kami, terima kasih.